Lautan Keimanan, Kisah Karamah TGH, M. Zainuddin Arsyad yang disaksikan dari pantai. Di suatu tempat di Pulau Lombok yang jauh dari hingar-bingar dunia modern, tersembunyi sebuah desa yang dipeluk oleh ketenangan alam dan dibingkai oleh keagungan samudera. Di sanalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tinggal, seorang ulama yang dalam setiap ucapannya selalu menyelipkan hikmah dan dalam setiap tindakannya menyiratkan kebesaran alam. Sosok beliau bukan hanya dihormati karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena karama yang seringkali menyertai kehadirannya sebagai manifestasi dari kedekatannya dengan Sang Pencipta. Di desa ini, kisah-kisah tentang Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah sekadar legenda yang dikisahkan oleh para tetua kepada anak cucu mereka, melainkan kenyataan hidup yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Salah satu kisah yang paling menggetarkan hati dan selalu dikenang dengan penuh kekaguman adalah saat beliau berjalan ke tengah laut. Sebuah peristiwa yang disaksikan oleh Bapak Nadri Wildan dari tepi pantai. Pada hari itu, langit tampak begitu cerah, tanpa sedikit pun awan yang menghalangi sinar matahari yang memancar hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma laut yang menyegarkan. Namun, di balik keindahan alam yang menyelimuti desa, ada kekhawatiran yang mengintai di hati beberapa penduduk. Ombak laut yang biasanya ramah, belakangan ini menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Suaranya lebih menderu, dan kekuatannya seolah menyimpan kemarahan yang tak terlihat. Di tengah suasana yang penuh dengan tanda tanya ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad memutuskan untuk berjalan menuju pantai. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam pikiran beliau. Namun mereka yang mengenal beliau percaya bahwa setiap langkahnya selalu dipandu oleh cahaya ilahi. Bapak Nadri Wildan mengikuti dari belakang dengan hati yang diliputi rasa ingin tahu. Ketika mereka tiba di tepi pantai, pemandangan yang terbentang di hadapan mereka adalah laut yang luas dengan ombak yang saling berkejaran, seakan tak mau kalah satu sama lain. Namun, di tengah deru ombak yang menakutkan itu, ada ketenangan yang terpancar dari sosok Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Beliau berdiri tegak, menatap lautan dengan pandangan yang penuh makna, seolah-olah sedang berbicara dengan alam itu sendiri. Tanpa berkata-kata, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mulai melangkahkan kakinya ke arah laut. Bapak Nadri Wildan, yang berdiri di tepi pantai, merasa ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan benar saja, ketika kaki sang ulama menyentuh air laut, keajaiban mulai tampak. Laut yang seharusnya semakin dalam seiring langkah beliau, justru tetap berada pada kedalaman yang sama. Seolah-olah air laut itu sendiri menahan napas, menghormati setiap langkah yang diambil oleh sang hamba Allah yang mulia. Bapak Nadri Wildan, dengan hati yang berdebar dan mata yang tak berkedip, menyaksikan dari pantai bagaimana Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad terus melangkah lebih jauh ke tengah laut. Ombak-ombak yang tadinya bergulung-gulung menunjukkan taringnya yang menakutkan. Kini perlahan mereda, tunduk kepada sang ulama. Bagi Bapak Nadri, apa yang ia saksikan bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan sebuah tanda nyata dari kehadiran kekuatan ilahi yang mengalir melalui sosok Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Di tengah laut yang sepi, di mana biasanya hanya ada gelombang yang saling berkejaran, kini berdiri seorang ulama besar, tegak di atas air yang tenang. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan khusyuk. Suara beliau mungkin tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi alam semesta seolah mendengarnya. Bapak Nadri Wildan yang menyaksikan dari jauh, merasakan getaran spiritual yang begitu kuat. Mengalir dari hati sang ulama ke seluruh penjuru lautan dan mungkin juga ke seluruh alam. Selama beberapa saat yang terasa abadi, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tetap berada di tengah laut, berdiri di atas air yang telah berubah dari ancaman menjadi tempat suci yang penuh dengan kedamaian. Setelah menyelesaikan doanya, beliau berbalik arah, melangkah kembali menuju pantai dengan langkah
yang tetap penuh dengan ketenangan. Laut yang tadinya seolah bergejolak, kini sepenuhnya tenang, seakan mendapatkan perintah langsung dari Sang Pencipta untuk mereda. Saat Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tiba kembali di pantai, beliau disambut oleh Bapak Nadri Wildan dengan wajah yang masih dipenuhi kekaguman. Tanpa perlu banyak bicara, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad hanya tersenyum lembut, senyum yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Bapak Nadri Wildan, yang masih terkesima dengan apa yang baru saja disaksikannya, akhirnya berbicara dengan suara pelan, "Bapak Tuan Guru, apakah yang baru saja saya lihat ini adalah tanda dari Allah?" Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menjawab dengan lembut, "Lautan ini, ombak ini, semuanya adalah milik Allah. Ketika kita dekat dengannya, segala sesuatu akan tunduk kepada kehendaknya. Apa yang engkau saksikan hari ini adalah salah satu dari banyak tanda kebesarannya. Jangan pernah ragu akan kekuasaannya, dan tetaplah beriman. Karena dengan iman itulah, kita bisa melihat keajaiban di tengah kehidupan ini." Bapak Nadri Wilda merasa hatinya terisi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keajaiban yang baru saja ia saksikan bukanlah sekadar sebuah peristiwa luar biasa, melainkan sebuah pelajaran mendalam tentang iman dan ketakwaan. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, ketika kita benar-benar percaya dan berserah diri kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Keajaiban bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu atau dalam cerita-cerita legenda, melainkan sesuatu yang bisa kita alami jika kita memiliki iman yang kokoh dan hati yang bersih. Kisah ini kemudian menyebar ke seluruh pelosok desa dan menjadi salah satu cerita yang selalu diingat dan diceritakan kembali oleh siapapun yang mendengarnya. Bagi masyarakat desa, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang wali Allah yang kehadirannya membawa berkat dan pelajaran bagi semua orang. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan atau keraguan, mereka akan mengingat kisah ini, kisah tentang lautan yang tunduk di bawah kaki seorang hamba yang penuh iman, dan mereka akan merasa dikuatkan. Kisah karamah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mengenalnya secara langsung, tetapi juga bagi semua yang mendengar ceritanya dari pantai yang sederhana, dari langkah-langkah yang penuh keyakinan. Sebuah pesan abadi tentang kebesaran Allah dan kekuatan iman tersebar ke seluruh penjuru dunia, mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap ujian dan tantangan, selalu ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan, jika kita hanya percaya dan berserah kepadanya. Untuk Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka 'abdaka as-salihah Shaykhana al-jalil Muhammad Zainuddin Arsyad fi dhilli rahmatika wa fi ma'iyyatika al-abadiyyah. فاغفر له يا ربنا وأنزل عليه من نفحات جناتك ونور مغفرتك واجعله في جوار النبيين والصديقين والصالحين وأسكنه مع من سبق إلى المغفرة والرضوان اللهم وارزق ذريته ومريديه الثبات على دينك والاقتداء به في كل خير وبر وأنزل عليهم من السكينة والطمأنينة فيثبت قلوبهم وزدهم إيمانا على إيمانهم وزقهم التوفيق لإكمال مسيرته في نشر العلم وإرشاد الخلق. اللهم أجزه عن أمته وطريقته ومن تبعه أحسن الجزاء وجازه عن كل ما قدم للإسلام والمسلمين واجعله في مكانة المحبوبين عندك وفي مراتب المقربين وافتح له من أبواب رحمتك كما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة
وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم مع النبي المصطفى وآله الكرام وأصحابه الغر الميامين. اللهم بارك في ذريته ومريده وأتباعه، واجعلهم خلفاء صالحين يحملون على عاتقهم أمانة العلم والدعوة ونشر ما ترك من خير وحكمة، واجعلهم ممن تقبل أعمالهم وتغفر ذنوبهم وتدخلهم جنات النعيم. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم مع النبي. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu hamba-Mu yang saleh, guru kami yang mulia, Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad, dalam naungan rahmat-Mu dan perlindungan-Mu yang abadi. Ampunilah dia, ya Tuhan kami, dan turunkanlah kepadanya hembusan surga-Mu dan cahaya ampunan-Mu, serta tempatkanlah dia di sisi para nabi, para siddiqin, dan orang-orang saleh. Masukkanlah dia bersama mereka yang telah mendahulunya menuju ampunan dan keridaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada keturunannya, murid-muridnya, dan para pecintanya keteguhan di atas agama-Mu dan teladan dari segala kebaikan. Turunkanlah kepada mereka ketenangan dan kedamaian yang meneguhkan hati mereka. Tambahkanlah iman di atas iman mereka, dan karuniakanlah kepada mereka taufik untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu dan membimbing umat. Ya Allah, berilah dia balasan terbaik atas umatnya, tarekatnya, dan setiap orang yang mengikutinya. Balaslah segala yang telah dia berikan kepada Islam dan umat muslim. Tempatkanlah dia di kedudukan yang dicintai oleh-Mu, dalam derajat yang tinggi di sisi-Mu, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu rahmat-Mu yang tak terbayangkan oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terlintas di hati manusia. Ya Allah, wahai Tuhan kami,
Jadikanlah kuburnya penuh cahaya dan menjadi taman dari taman-taman surga. Luaskanlah kuburnya sejauh pandangannya, dan karuniakanlah kepada ridhomu dan rahmatmu. Kumpulkanlah kami bersamanya di rumahmu yang kekal di surga, kenikmatan bersama Nabi yang terpilih, keluarga yang mulia, dan sahabat-sahabatnya yang diberkati. Ya Allah, berkahilah keturunannya, murid-muridnya dan pengikutnya. Jadikanlah mereka penerus yang saleh, yang memikul amanah ilmu dan dakwah, menyebarkan segala kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dia tinggalkan. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang amalnya Engkau terima.